Shalom. Puji Tuhan, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah saudara sekalian. Dan saya ini kali pertama bisa bergabung dan berdiri di mimbar ini setelah hampir 11 tahun saya pergi ke Bandung dan sempat juga sekolah di beberapa negara. Dan saya bisa kembali lagi di sini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mungkin ada beberapa om, tante yang kurang mengenal saya siapa. Tetapi kalau misalnya tante, om ingat saya siapa, saya ini anak pertama dari pendeta Rubin Adi Abraham dan cucu pertama dari pendeta Julius Ishak Abraham. Jadi ini merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini membagikan sebagian dari firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyapa kanan kirinya dan mengatakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai kebenaran firman Tuhan tentang perubahan karakter. Kita akan baca secara bersamaan ayatnya di 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat ke-17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Sebagai seorang Kristen, kita seringkali mendengar tentang ayat ini. Dikatakan siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tetapi ketika kita memikirkan konsep dari ciptaan yang baru, kadang kita kurang mengerti. Ciptaan baru itu maksudnya apa? Ketika kita sudah diselamatkan, ketika kita mengenal Yesus, ada perubahan yang terjadi sehingga orang yang lama itu pergi dan orang yang baru itu datang. Apa maksudnya? Apakah ada perubahan secara fisik? Mungkin orang yang dulunya agak sedikit berisi setelah menerima Yesus tiba-tiba menjadi orang yang kurus gitu ya. Tidak seperti itu. Saya membaca sebuah artikel, ini kejadiannya ada di Ukraina. Seorang anak ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Nama anak ini adalah Oksana Malaya. Oksana Malaya bukan sembarang anak kecil. Kenapa? Karena ketika dia ditemukan di dalam sebuah rumah, dia tidak bisa berjalan dengan kedua kakinya. Tetapi dia berjalan dengan keempat kakinya. Jadi dia berjalan seperti seekor anjing. Dan ketika dia makan, dia tidak bisa makan makanan yang matang. Dia hanya bisa makan daging yang mentah. Kemudian dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Yang dia lakukan hanya bisa menggonggong. Kalau kira-kira saudara melihat Oksana ketika dia ditemukan sekitar umur 7, saudara mungkin bertanya-tanya, ini sebenarnya anak manusia atau anak anjing? Dan ketika kita menyelidiki, ternyata Oksana ini selama kurang lebih 3-4 tahun dia dipelihara oleh seekor anjing. Karena orang tuanya itu adalah orang tua yang sangat pemabuk, sehingga suatu hari ketika orang tuanya sedang mabuk, Oksana kecil ini pergi main ke kandang anjing yang dimiliki oleh keluarganya. Tanpa disadari Oksana tinggal di situ berhari-hari. Sehingga ibu dari si Oksana ini mengatakan, kalau misalnya anjing saya bisa mengurus anak saya, kenapa harus saya yang mengurus anak saya? Akhirnya Oksana dibiarkan selama 3-4 tahun tinggal dengan anjing. Tetapi ketika badan dari pemerintahan mengambil anak ini dari tempat kandang anjing tersebut, badan pemerintahan ini mulai memberikan kepribadian yang baru, identitas yang baru. Oksana kemudian diperlakukan kembali sebagai seorang anak manusia. Ketika dia ingin makan makanan mentah, pemerintah bersikeras tidak mau memberikan makanan yang mentah. Ketika Oksana lebih senang berjalan dengan dua tangan dan dua kakinya, pemerintah memaksakan agar anak ini berjalan dengan kedua kakinya. Ketika anak ini hanya ingin tidur di lantai, pemerintah memaksakan agar anak ini tidur di ranjang seperti manusia selayaknya. Dan mulai diajarkan kata demi kata.
Hari ini Oksana berumur 29 tahun dan dia hidup sama seperti kita. Konsep dari pemindahan identitas, Oksana yang asalnya adalah anak anjing, diubah menjadi anak manusia, itu bisa diibaratkan sebagai kehidupan kita. Dulu kita adalah orang yang tinggal di dalam kegelapan. Kita tinggal di dalam kerajaan gelap. Ketika kita dipindahkan ke kerajaan terang, ke dalam terang Bapa, Bapa juga mau kita hidup bukan seperti yang kita hidup dahulu. Jangan sampai ketika kita menjadi orang Kristen, teman-teman kita bilang, si engkau itu mah jadi orang Kristen sama aja, nipunya tetap sama, paling sebelum nipu berdoa. Kalau misalnya si Enci itu mah sama aja orang Kristen gak orang Kristen, yang bedanya cuman sudah jadi orang Kristen, dia pakai kalung salib gede-gede. Kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita, sudah layak dan sepantasnya kita malu. Dan hari ini kita mau mengintrospeksi diri kita. Perubahan di dalam kehidupan kita harus melibatkan perubahan karakter. Tetapi sayangnya karakter itu dibentuk dari kita kecil. Mulai dari kebiasaan kita, kemudian yang berubah menjadi sifat kita, menjadi watak kita, menjadi kepribadian, baru menjadi karakter. Seperti si Oksana tadi, ketika dia diberikan identitas yang baru sebagai anak manusia, karakternya itu belum berubah. Hari pertama misalnya, ketika dia dipanggil, Oksana kemari, karakternya itu belum berubah. Karena kenapa? Itu dipupuk dari kebiasaan-kebiasaan dia yang lama. Dia tidur di lantai, dia makan daging mentah, dia menggonggong dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga dengan kita. Mungkin di sini semua makan makanan matang, amin. Semua makan makanan yang enak. Dan ketika misalnya kita ngomongin soal karakter, kebiasaan itu kita pupuk semenjak muda misalnya. Kalau kita biasa marah, orang mengenal karakter kita sebagai pemarah. Kalau misalnya kebiasaan kita pelit, kasih uang sulit, kita dikenal dengan karakter yang pedit. Dan ketika kita berubah, identitas kita menjadi anak terang, saya yakin bukan orang yang pelit langsung tiba-tiba jadi orang yang pemurah. Karena itu memerlukan proses yang sulit. Tetapi 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-6 mengatakan demikian. 1 Yohanes 2 pasalnya 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-6 mengatakan barang siapa yang ada di dalam aku harus hidup sama seperti Kristus hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau kita mengaku ada Kristus di dalam kita, karakter kita pun harus dirubah. Dan perubahan karakter itu, Paulus mengatakan di dalam Efesus 6 ayat 21 sampai 24, dikatakan demikian. Karena kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi perubahan karakter kita harus dimulai ketika kita bertemu dengan Yesus. Seringkali kita berkata, ini kan hidup saya, terserah saya dong mau gimana. Yang penting saya tidak mengganggu orang. Yang penting saya hidup senang, saya hidup enak. Tetapi yang perlu kita ketahui, Roma 6 ayat 3 sampai 8, di ayatnya yang kelima mengatakan, kita itu telah mati bersama-sama dengan Kristus. Dan kalau Kristus mati untuk kita, sudah layak dan sepantasnya kita hidup bagi Kristus. Ada sebuah kisah sekitar Perang Dunia Pertama. Saat itu ada seorang pemuda yang sangat baik kepada ayahnya. Dia melakukan segala perbuatan untuk merawat ayahnya. Ayahnya adalah seseorang yang sudah tidak bisa begitu berjalan karena sudah tua. Jadi setiap pagi anaknya ini harus membawakan makanan. Datang ke ayahnya. Dan ayahnya setiap pagi harus berjemur ke depan.
Dan anak ini memapah si ayah. Dia papah, ketika hari sudah mulai siang dia bawa masuk ke dalam. Dia pokoknya merawat ayah ini dengan baik. Apapun yang ayahnya mau misalnya, pergi belikan sesuatu, anak ini mau melakukannya. Tetapi sayangnya suatu hari anak ini dipanggil untuk membantu perang dunia pertama. Karena ternyata garis depan sudah hampir berceceran, sudah hampir kalah. Jadi pemerintah membutuhkan para pemuda untuk datang membantu di garis depan. Dan pemuda ini bersama dengan beberapa pemuda lainnya pergi ke garis depan. 2 minggu berlalu dan tiba-tiba ada kabar menyenangkan. Ternyata perang dimenangkan. Dan ayahnya ini sangat bahagia sekali. Dia menanti di depan pintu. Dan dia menunggu anaknya untuk pulang. Dia mulai melihat banyak pemuda yang datang pulang ke kampung halaman. Tetapi anaknya tidak ditemukan. Sampai suatu saat ada seorang pemuda lain dari kampung yang sama, yaitu adalah tetangga mereka. Pemuda ini datang menghampiri bapak tersebut. Kemudian dia terisak, dia menangis. Dia mengatakan, "Pak, maaf Pak, anak bapak sudah meninggal." Kemudian bapak ini menangis sejadi-jadinya. Ketika melihat si bapak menangis, pemuda yang datang tersebut kembali menangis lebih keras lagi. Sampai si bapak bertanya, "Nak, terima kasih. Kamu telah memberikan kabar. Walaupun kabar menyedihkan, saya setidaknya sudah tahu bahwa anak saya sudah meninggal." Kemudian si pemuda ini yang memberitahukan kabar terhadap bapak tersebut, sambil menangis dia berkata, "Pak, seharusnya bukan anak bapak yang mati. Seharusnya saya yang mati. Karena hari itu musuh sedang menembak kubu kami. Tetapi anak bapak, dia melindungi saya sehingga dia mati. Mulai dari hari ini saya akan menjadi anak bapak." Itu adalah janji yang diberikan pemuda tersebut. Mengapa? Karena dia tahu hari itu seharusnya dia tidak berada di depan bapak tersebut. Tetapi seharusnya dia sudah mati. Tapi dia menyadari benar karena temannya mati untuk dia ingin hidup untuk temannya. Dan mulai dari hari itu ayah atau bapak ini memiliki anak yang baru. Yang melakukan segala apa yang dia minta. Begitu juga dengan kita. Ketika Yesus telah mati 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Sudah seharusnya kita berkata, "Tuhan, hari ini yang hidup bukan saya lagi, tetapi Engkau. Karena tanpa Engkau saya tidak mungkin hidup." Tetapi saya yakin itu memerlukan proses. Karakter kita perlu dibentuk. Makanya hari ini saya akan mengajak saudara sekalian untuk melihat seorang pemuda yang diceritakan oleh Alkitab yang memiliki karakter yang kurang baik. Tetapi Tuhan merubah karakter dia menjadi karakter yang sungguh luar biasa. Pemuda ini bernama Gideon. Dan kisahnya ditulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6, ke-7, dan ke-8. Saya akan menceritakan sebagian dari kisah Gideon. Gideon adalah seorang pemuda yang hidup di masa-masa Israel ketika Israel sedang dihina atau dijajah oleh bangsa Midian. Dikatakan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 bahwa bangsa Midian itu menindas bangsa Israel secara luar biasa. Sampai ketika bangsa Midian menjarah hasil tanah bangsa Israel, mereka melakukannya secara terang-terangan. Alkitab mengatakan setelah bangsa Israel menabur hasil tanah untuk dipanen, ternyata bangsa Midian itu udah nongkrong. Dia udah berusaha untuk mencuri hasil dari tanah dari Israel. Kita tahu kalau misalnya seorang pencuri itu biasanya datang pada malam hari. Jarang sekali pencuri yang datang pada siang hari. Tetapi ketika pencurinya itu yakin benar bahwa orang yang akan dia curi itu akan takut sama dia. Dia akan tongkrongin. Ketika orang Israel masih menabur, para bangsa Midian sudah berkemah dan menantikan hasil jarahan dari bangsa Israel. Semua kepribadian bangsa Israel itu menjadi kepribadian yang pengecut. Karakter mereka pengecut. Dan di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11 dikatakan demikian.
Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ketika kita membaca ayat ini, saya mengajak saudara sekalian untuk berpikir, adakah keganjilan dari satu ayat ini? Tadi malam saya bercerita kepada remaja kita dan mereka bisa melihat ada sebuah keganjilan dari ayat yang ini. Dikatakan di sini, kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Mengapa Gideon mengirik gandum di dalam tempat pemerasan anggur? Saya meminta gambarnya tadi dimunculkan. Mengirik gandum itu ibaratnya seperti kalau orang Sunda bilang nampi beas. Kemarin malam saya agak kesulitan menjelaskan arti nampi beas itu apa. Tapi pagi ini saya harapkan tante om sekalian tahu ya artinya nampi beas itu apa. Karena ternyata di zaman sekarang ketika kita membeli beras itu sudah tidak ada kulit arinya. Waktu saya kecil saya ingat ketika kita mau bikin nasi, selalu ada orang yang nampi beas. Jadi mereka memisahkan kulit ari dari isinya. Mengirik gandum juga sama dengan konsep membersihkan beras daripada kulitnya. Kita membutuhkan angin. Biasanya kita melakukannya di tempat yang terbuka yang banyak anginnya. Tetapi Gideon hari itu melakukan pengirikan gandum di dalam tempat pemerasan anggur. Kita lihat gambarnya, tempat pemerasan anggur itu bentuknya seperti sumur. Jadi adanya di dalam tanah. Kadang mikir lucu juga ya. Bagaimana orang yang membutuhkan angin malah masuk ke dalam sumur tempat pemerasan anggur. Ternyata Gideon melakukan semua ini karena dia adalah seorang yang pengecut. Dia takut kepada bangsa Midian. Tetapi di dalam ketakutannya itu ketika dia sedang bersembunyi, malaikat Tuhan datang kepadanya. Dan dia berkata di ayat yang ke-12, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Dan ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu itu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ketika Gideon sedang bersembunyi, dia sedang takut menghadapi bangsa Midian. Tiba-tiba malaikat Tuhan menyapanya dengan seruan, hai engkau pahlawan yang gagah berani. Kalau saya disapa, saya sedang sembunyi, tiba-tiba ada malaikat Tuhan muncul, saya pasti bilang, ini siapa ya? Mungkin bukan saya, karena saya tidak merasa saya adalah orang yang gagah berani. Buktinya saya sedang bersembunyi, saya sedang takut. Tetapi ketika kita mengetahui identitas kita, status kita di dalam Tuhan, karakter kita yang pengecut bisa diubahkan menjadi karakter seorang pahlawan yang gagah perkasa dan pemberani. Dan Hakim-Hakim 6 sampai Hakim-Hakim 8 menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan mengubah karakter Gideon dari yang penakut menjadi pemberani. Dan di situ ada 3 hal yang Gideon lakukan agar dia berubah dari seorang yang tadinya memiliki karakter yang kurang baik menjadi seorang yang memiliki karakter yang baik. Yang pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa mengubah karakter diri kita harus belajar taat. Hakim-Hakim 6 ayat 13 sampai 15. Ketika Gideon dipanggil dan dikatakan engkau adalah pahlawan yang gagah berani, ayat ke-13 mengatakan demikian. Dia menjawab Tuhan dan dia berkata, Tuhan, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyangnya kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian.
Dan ayat ke-15 dia kembali berkata, Tuanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah yang paling kecil dari antara suku Manasye dan aku pun seorang yang paling muda dari antara kaum keluargaku. Ketika Tuhan mau merubahkan karakter kita, seringkali kita memberikan banyak alasan. Banyak alasan kita berikan kepada Tuhan seperti yang diberikan oleh Gideon. Dia berkata setidaknya ada 4 alasan yang dia berikan. Jika atau kalau, mengapa, tetapi, dan bagaimana. Misalnya karakter kita ingin diperbaiki oleh Tuhan. Lalu kita berkata, Tuhan, kalau engkau memang ingin aku jadi orang yang sabar, kenapa engkau menciptakan aku seperti ini? Atau misalnya kita berkata, Tuhan, kenapa saya harus sabar terhadap orang itu? Tapi kan orang itu nyebelin sama saya. Udah kita baikin dia malah jahatin kita. Buat apa Tuhan karakter saya diperbaharui? Gideon juga memberikan alasan-alasan tersebut di dalam kehidupannya. Ibaratnya kalau misalnya kita memberikan alasan itu, seperti pasien yang datang ke dokter, ketika dokternya berkata, kamu sakit ini misalnya. Lalu pasiennya berkata, salah mungkin dokter, nggak mungkin rasanya salah mungkin diagnosanya. Kadang kita itu sebagai orang Kristen melakukan hal-hal tersebut. Ketika kita misalnya karakter kita mau dibentuk oleh Tuhan, malah kita tersinggung. Ada banyak mungkin jemaat yang merasa ketika mendengarkan khotbah, dia berkata, kenapa sih Om Julius kayak yang nyindir saya ya? Padahal itu Roh Kudus sedang berbicara pada kita. Dan yang bukannya kita mau merubah karakter kita, malah minggu depan kita gak datang lagi ke gereja. Peribahasa mengatakan enggan 1000 daya, mau sepatah kata. Ketika kita mau taat kepada Tuhan, tidak perlu kita memberikan alasan yang terlalu banyak. Ketaatan itu dibutuhkan tanpa membutuhkan alasan-alasan. Kalau memang kita mau taat, kita bilang sama Tuhan, Tuhan ubah saya, ubah aku menjadi apa yang Engkau mau, ubah aku biar aku menjadi baru. Jadi ketika karakter kita ingin diubahkan, yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus taat kepada Tuhan. Selain taat, hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah tegar. Bukan hanya taat, kita juga harus tegar. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8 mengatakan demikian. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Kalau kita mau diatur oleh Tuhan, kita harus tegar. Kadang itu lumayan sakit, terlalu banyak tuntutan kita bilang kalau kita mengikut Tuhan. Tetapi mungkin Bapak Ibu yang sudah memiliki anak, Bapak Ibu tahu kalau anaknya kurang baik atau anaknya salah, kita selalu menegur mereka. Saya bilang kepada anak-anak muda, saya katakan kalau kamu ditegur oleh orang tua jangan marah. Kenapa? Kalau kamu gak ditegur baru kamu marah. Kamu tanya, Pah, Mah, saya anak siapa? Pah, Mah, kenapa Papa Mama gak peduli? Saya gak mandi gak dimarahin. Saya gak sekolah gak dimarahin. Saya makan gak bener gak dimarahin. Sebagai seorang tua pasti Tuhan seperti Tuhan juga mau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Karakter kita mau Tuhan bentuk. Dan Gideon di dalam kehidupannya dia mendapatkan pelatihan-pelatihan dari Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk membaca Hakim-Hakim 6 sampai ke 8 di mana Tuhan memberikan setidaknya ada 3 latihan bagi Gideon yang pengecut agar menjadi Gideon yang pemberani. Karakter Gideon mulai diasah. Yang pertama latihannya Tuhan menyuruh Gideon untuk menghancurkan mezbah penyembahan berhala di rumah keluarganya. Padahal Gideon sudah bilang, Tuhan saya adalah anak yang paling kecil di keluarga saya dan kaum saya adalah kaum yang paling kecil. Di zaman bangsa Israel ketika ada sebuah keluarga memiliki penyembahan, altar mezbah penyembahan berhala, tidak boleh ada yang pegang kecuali ayah atau
putra yang paling sulung. Tetapi hari itu Gideon berkata, Tuhan, saya mau menghancurkan mesbah Baal itu. Dia mau taat, tapi dia takut. Dan apa yang dia lakukan? Dia melakukannya pada malam hari. Gideon 6 ayat 25 dikatakan, karena Gideon takut, dia melakukannya pada malam hari. Ketika karakter kita mau dibangun, ketika karakter kita mau diubahkan, kadang kita suka merasa gak enak atau merasa takut, merasa ragu. Tetapi jangan itu menghentikan kita. Karena setelah kita melakukan tindakan kita yang pertama, Tuhan membawa kita ke jenjang selanjutnya. Ada pelatihan selanjutnya yang Tuhan lakukan. Di dalam kehidupan Gideon, setelah dia menghancurkan mesbah penyembahan berhala, dia juga diminta oleh Tuhan untuk menghadapi sukunya, bangsanya. Dia mengajak bangsanya untuk pergi berperang. Mungkin kita pikir, apa susahnya sih mengajak teman satu kota misalnya berperang. Kita perlu mengingat bahwa selama 7 tahun bangsa Midian sudah memukul kalah bangsa Israel. Jadi ketika Gideon harus menghadap suku bangsanya, pasti dia merasa takut juga. Apa yang bisa dia janjikan kepada suku bangsanya. Sampai berkali-kali dia meminta peneguhan Tuhan. Dia katakan, Tuhan kalau memang itu jalanmu, lakukan ini, lakukan itu. Dan Tuhan melakukannya. Kemudian setelah Gideon melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Gideon dibawa lagi ke jenjang selanjutnya. Dia harus menghadapi musuhnya. Dan ketika dia menghadapi musuhnya, Tuhan itu maha sabar, dia penyayang. Dia bilang, Gideon, kalau kamu takut menghadapi musuh kamu bawa bujang kamu. Turun bawalah pura bujang kamu. Di dalam Hakim-Hakim 8 tercatat kisahnya seperti itu. Dan apa yang Gideon lakukan? Gideon membawa bujangnya. Betapa luar biasanya kesabaran Tuhan. Sampai ketika dia melihat saat karakter kita mau dibangun. Walaupun kita takut, walaupun sulit, tapi Tuhan terus memberikan pernyataannya agar kita tidak menyerah, agar kita tegar. Di dalam kehidupan ini ada 2 cara bagaimana Tuhan membentuk karakter kita. Yang pertama dari orang-orang yang menyebalkan di sekeliling kita. Tadi dikatakan Gideon harus menghadapi keluarganya dulu. Setelah menghadapi keluarganya, Gideon menghadapi bangsanya. Setelah menghadapi bangsanya, Gideon baru menghadapi bangsa lain, musuh. Karena itulah orang-orang yang Tuhan pakai agar kita memiliki karakter yang baik, pertama-tama bukan orang yang jauh, tetapi orang yang dekat. Suami kita, istri kita, anak kita, adik kita, kakak kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengasah karakter kita. Kalau selama ini misalnya, suami, istri, anak, adik, kakak kita nyebelin terus, mungkin itu bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan ada di pihak kita. Karakter kita belum dibangkitkan. Karakter kita yang pemarah belum bisa diubahkan. Jadi kalau karakter kita belum bisa dibangkitkan, ujian itu belum lulus, selalu ada ujian yang sama. Sampai kita akhirnya bohwat gitu ya. Aduh kenapa kakak saya tuh nyebelin banget, istri saya nyebelin banget. Tetapi ayo kita introspeksi diri. Karena Tuhan memakai orang-orang di sekitar kita dulu untuk merubah kita. Baru setelah kita bisa diubahkan melalui orang sekitar kita, kita diubahkan melalui orang-orang yang lebih jauh dari kita. Selain orang yang menyebalkan, ada juga situasi yang menyulitkan yang Tuhan pakai untuk membentuk karakter kita. Seperti keadaan Gideon misalnya. Tuhan memakai orang Midian untuk membangkitkan keberanian dari Gideon. Jadi sepulang dari sini saya mengajak saudara sekalian untuk melihat sesuatu dari sisi yang lain. Melihat bahwa orang-orang yang menyebalkan itu bukan ditaruh sebagai duri dalam daging di dalam kehidupan kita. Tetapi orang-orang itu justru yang Tuhan pakai buat kita untuk naik level. Kita pulang dari rumah ini, kita kasih tahu istri kita, suami kita, anak kita, kakak adik kita, bilang terima kasih engkau telah menjadi alat Tuhan di dalam kehidupan saya. Amin. Dan yang terakhir yang akan kita
pelajari dari kisah Gideon ini, selain kita harus taat, kita tegar, kita juga harus tekun. Karena Hakim-Hakim pasal 8 mengatakan demikian. Hakim-Hakim pasal 8 ayat yang keempat, ini kisahnya Gideon sedang mengejar musuh. Dan dikatakan, ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia. Meskipun lelah namun mengejar juga. Ketika karakter kita mau diubah, kita harus tekun. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan. Karena kenapa? Karena tanpa ketekunan, karakter kita tidak akan diubahkan. Tanpa ketekunan, kita tidak akan berubah. Dan jangan sampai kita jadi orang Kristen yang sombong. Ada beberapa kali kejadian misalnya, kita berbangga diri, kita bilang, ya udah gak apa-apa, saya udah cukup sabar kok. Sama teman-teman saya di sekeliling saya aja, saya sudah sabar. Dibandingin penatua gereja aja, saya sudah lebih sabar. Jangan kita berbangga diri, karena Matius 5 ayat 48 mengatakan, jadilah sempurna seperti Bapamu sempurna. Yang harus jadi patokan di dalam kehidupan kita itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus disalib, tetapi di atas kayu salib dia masih bisa berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sedikit kita disinggung, kita marah sama orang lain. Tetapi sudah disinggung, udah marah, kita tetap bangga. Wah segitu sih masih sabar ya. Belum saya marahin atau belum saya pukul orang itu aja udah lumayan. Jangan berhenti di situ. Mulai kembangkan karakter kita. Kita harus tekun menjalani semuanya. Ada sebuah kisah dari seorang petenis muda yang dari kecilnya dia dilatih secara luar biasa oleh pamannya sendiri. Dari umur 3 dia mulai dibawa ke lapang tenis. Dan setiap hari pamannya ini mengajak dia bukan untuk bermain tenis, tetapi untuk mengambil bola tenis. Jadi pamannya ini melatih banyak anak-anak muda dan ketika mereka beres latihan, anak kecil ini dari umur 3 tahun sampai dewasa, dia dipaksa untuk mengambil bola. Sampai suatu kali dia marah dan dia berkata, Om, saya juga pengen belajar main tenis, saya juga ingin main tenis. Tapi omnya berkata, jangan dulu. Kamu aja harus belajar mengambil bola dengan baik dan benar. Seudah mengambil bola, dia diajari untuk mengepel lantai daripada lapang tenis tersebut. Dan anak ini mulai bertanya-tanya, Om, kenapa saya gak boleh main? Lalu omnya bilang, saya mau mendidik karakter kamu. Jadi karakter yang luar biasa, karakter yang sabar. Ketika dia sudah bisa bermain tenis, ketika dia menang, omnya ini jarang sekali memuji dia. Dia bilang, kamu jangan berbangga diri dulu. Mulai kamu latihan lagi. Dan sampai suatu kali, anak muda ini bisa mengantongi juara Grand Slam 14 kali. Dan pernah dinobatkan sebagai pemain tenis terbaik kedua satu dunia. Dan nama pemain ini adalah Rafael Nadal. Mungkin bagi saudara sekalian yang mendengar atau pernah menonton tenis, Rafael Nadal dikenal sebagai seorang petenis yang bisa mengontrol emosinya. Tidak pernah dia melempar raketnya di dalam suatu permainan karena dari dulu pamannya mengajarkan betapa karakter itu harus dibentuk. Dan dia dengan tekun mengajarkan, dia dengan tekun mulai membentuk karakter dia. Dan seperti itu juga karakter kita harus dibentuk. Harus tekun. Selain kita taat, kita tegar dan kita tekun. Saya akan mengakhiri dengan kesaksian dari kehidupan saya sendiri. Ketika saya masih SD, SMP, mungkin om-om beberapa di sini tante-tante tahu, saya itu selalu main keyboard. Saya itu melayani di dalam bidang musik. Tetapi sebagai seorang yang kurang suka ngobrol sama orang baru, saya itu memakai pelayanan musik saya menjadi sebuah alasan agar karakter saya itu tidak diubahkan oleh Tuhan. Sering sekali ada pembina remaja datang menghampiri dan mengatakan, coba kamu sapa orang baru. Tapi saya pura-pura aja. Di belakang piano saya bilang, nggak bisa kok, nggak bisa Ci, saya belum bisa ini latihan dulu. Kuncinya belum dapat. Padahal saya kuncinya sudah dapat.
Saya sudah latihan semalaman, saya sudah bisa. Tanpa latihan di gereja lagi pun saya bisa main. Tetapi saya memakai piano ini sebagai senjata saya agar saya tidak perlu menyapa orang baru. Sampai itu berlangsung sampai kira-kira saya SMA. Waktu SMA juga saya melakukan hal yang sama. Jadi teman saya yang paling dekat itu hanya teman musik, satu tim musik saya beserta alat-alat musik. Saya kurang bisa ngobrol sama orang lain. Sampai suatu kali saya ingat saya membaca firman Tuhan tentang kejadian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menyapa seorang Samaria di tepi sumur. Mungkin kalau saudara baca ayat tersebut, saudara tidak mengerti apa hubungannya baca kisah Yesus dengan orang Samaria dengan kehidupan yang tidak menyapa orang baru. Tetapi ketika saya sedang membaca ayat tersebut, saya mulai bingung. Tuhan Yesus kok hebat banget. Kok bisa ya? Ada orang baru Tuhan gak kenal sama sekali, tapi Tuhan sapa. Sampai akhirnya bukan hanya disapa, Tuhan bisa membawa orang ini mengenal Kristus. Kok saya gak bisa seperti itu ya? Teman-teman saya Kristen semua. Di sekolah pun saya gak pernah main sama orang yang saya gak kenal. Dan saat itu sepertinya Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Roh Kudus bilang kamu itu bukan orang yang ramah. Kamu itu adalah orang yang gak peduli sama orang lain. Dan di situ saya mulai mengambil keputusan. Tuhan, iya saya mau berubah. Saya mulai mau melihat bahwa jiwa-jiwa itu lebih penting daripada pemainan musik. Memang benar. Ketika kita memberikan talenta kita kepada Tuhan, Tuhan mau 100% yang terbaik. Tapi jangan sampai talenta kita menghalangi kita untuk menyentuh jiwa-jiwa yang datang ke gereja. Menyentuh jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Dan saat itu saya mulai melakukan tindakan pertama. Saya taat kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, ya saya mau mulai menyapa orang. Apakah itu sulit? Bagi saya sangat sulit sekali. Ketika saya mau datangi orangnya, sering sekali belok di tengah jalan. Kayaknya udah minggu depan aja. Dari minggu ke minggu ke minggu, saya melakukan hal itu. Mau dideketin orangnya, aduh saya takut saya balik lagi. Sampai suatu saat, saya ambil secari kertas, saya tulis. Kira-kira kalau saya udah ketemu dia, apa yang akan saya katakan? Saya catat pertanyaannya. Dan ketika datang ke orangnya, tiba-tiba blank. Aduh, mau nanya apa ya? Jadi saya cuma bilang, shalom, selamat datang. Kemudian saya tinggalkan. Berminggu-minggu kejadiannya terus seperti itu. Sampai akhirnya puji Tuhan, saya mulai bisa membangun percakapan agak lama. Awalnya 1 menit, lama-lama lebih 2 menit, 3 menit. Mungkin sekarang kalau ketemu orang baru, orang lain tuh harus sampai bilang, udah, kebaktiannya udah mau mulai, jangan ngobrol terus. Ketika saya taat, mulai karakter saya diubah. Selain taat, kita juga harus tegar. Karena kenapa? Percaya tidak percaya, orang yang datang ke gereja tidak semuanya mau disapa. Jadi ketika saya menghampiri mereka, mereka malah mengambil handphone. Dan mereka malah pura-pura buka aplikasi atau misalnya buka pesan. Dan di situ ketegaran saya diuji. Tuhan ini gimana ya, kok dianya gak mau ngomong sama saya. Kemudian keluarlah egois kita tuh mulai keluar lagi. Jadi saya bilang, saya juga gak mau ngomong sama dia, biarin aja. Tapi Tuhan mengingatkan saya, gak boleh, harus tegar. Jadi saya mulai mengajak mereka berbicara. Dan saya tekun melakukan hal itu. Mulai dari SMA kelas 3 saya melakukan hal itu sampai hari ini. Dan hari ini saya juga tidak menyadari perubahan karakter itu sampai kira-kira 2 tahun yang lalu ada teman yang ternyata suka ke gereja sama saya waktu saya SMA, tapi saya nggak tahu sama dia. Dia memperkenalkan diri ke saya. Jessica ya? Iya, kenal dari mana? Saya kan ke gereja bareng sama kamu 3 tahun. Saya jadi bingung. Oh begitu ya? Iya. Akhirnya dia bilang ada perubahan di diri kamu. Karena kita bertemunya di Singapura dan kejadiannya itu saya datang duluan dan saya berjemaat duluan sebelum dia berjemaat. Ketika dia jadi orang baru, saya hampiri dan saya sapa, saya ajak ngobrol. Dan dia bilang, kamu beda banget ya, dulu biasa cuman main musik sambil baut katanya. Saya juga gak menyadari, saya main musik sambil baut ya. Tapi dari situ saya melihat perubahan yang terjadi. Ketika kita taat, ketika kita tegar dan ketika kita tekun,
Tuhan mau pakai kita untuk menjangkau orang-orang. Dan jangan pernah anggap sepele, karakter yang Tuhan ubahkan itu bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Percaya nggak percaya, orang-orang yang pernah disapa saat mereka datang pertama kali ke gereja, mereka tinggal di gereja dan mereka bertumbuh bersama. Bahkan ketika mereka ada masalah, mereka nanya, kira-kira apa jalan keluarnya. Dan dari situ kita bisa mulai memperkenalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saya meminta para pemain musik untuk maju ke depan. Kita mau menyanyikan sebuah lagu Ubah Hatiku. Jadi hari ini ketika kita pulang ke rumah, mari kita selidiki hati kita. Karakter apa yang Tuhan ingin ubahkan di dalam kehidupan kita. Dan saat kita taat, kita tegar, kita tekun, kita adalah ciptaan baru. Kita mau katakan, saya adalah ciptaan baru. Saya adalah ciptaan baru. Kita sama-sama katakan 1, 2, 3, saya adalah ciptaan baru. Kita ganti kata saya dengan kata nama diri kita sendiri. Kita katakan misalnya Jessica adalah ciptaan baru. Kita katakan bersama 1, 2, 3, Jessica adalah ciptaan baru. Yang keras 1, 2, 3, Jessica adalah ciptaan baru. Teman-teman di sekelilingnya, karena tadi kan udah bilang cukup keras ya, Jessica adalah ciptaan baru. Ketika Jessica mau marah, ingetin, katanya kamu ciptaan baru. Kita saling mengingatkan agar karakter kita diubahkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini, Ubah Hatiku.